Waktu tahun 2015-2016 itu kan ada banjir. Iya, Nah, saya benar. korban itu termasuk yang Oh, itu. jadi di saat itulah yang benar-benar memang bikin kita jatuh, down, terpuruk, baik itu dari lingkungan sama keluarga terus. Oke ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kunjungan Bisnis bersama saya Budi, dan sekarang kita ada di Pempek Makembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Siap. Boleh perkenalkan dulu Oni ini siapa gitu. Kalau Budi udah kenal kan. Anda boleh perkenalkan sama teman-teman dari lainnya. Perkenalkan, saya Dewi, biasa juga dipanggil Mak Kembar. Ya, ownernya kedai pempek Mak Kembar. Oke. Kenapa Pempek Makembar namanya? Itu dulu, cantik dulu. Kenapa Pempek Makembar namanya? Kebetulan anak gadis kembar, cewek. Oh gitu. Karena kembar, langsung dikasih nama Pempek Makembar. Iya. Soalnya kalau di rumah itu sering dipanggil, kebetulan kan kembar itu kan mirip, yang anak cewek itu Dita dan Dina itu. Nah, kadang tetangga itu nggak tahu anak yang mana yang namanya Dina, yang mana namanya Dita. Oh. Jadi dipanggil kembar, ujung-ujungnya mak kembar. Oh, Itu gitu. awalnya. Nah kalau untuk pempeknya sendiri mulai dari kapan ini? Nah, kalau proses usaha buka kedai pempek mak kembar itu awalnya itu sekitar tahun 2015 akhir. Itu kan buka bikin nugget. Kebetulan waktu itu kembar tuh demam. Jadi kan anak ada mau makan nasi. Iya. Nah, jadi karena nggak ada kerjaan, dibikin, lihatlah resep nugget. Kebetulan anak-anak suka makan nugget. Nugget itu kan pas kita bikin sendiri dapatnya banyak, lebih murah. Oh, Itu awalnya kemarin tuh lebih bikin ini anak. juga ya, lebih jaga kualitas karena buat anak sendiri lagi Iya, pasti kan bikin buat sendiri itu kan bahan-bahannya kita tahu. Blender ayamnya di blender sendiri di rumah. Gitu. Ini hobi yang menghasilkan berarti Hobi ini. ya. Awalnya sih hobi. Oh, berarti dari nugget. Nah, terus kenapa bisa pindah ke pempek? Aneh. Jadi waktu itu seiring jalan lah ya, biasalah namanya rumah tangga, ekonomi kita agak sedikit terguncang gitu ya. Ekonomi agak gimana waktu itu. Jadi pikir-pikir gimana nggak ada salahnya dijual. Kebetulan kita kasih cicip ke teman, kata teman enak gitu kan. Open order gitu ya. Itu masih zaman BBM. Masih BBM. BBM-an kan nggak ada WA, belum ada WA. Belum zaman. Jadi posting kebetulan banyak yang pesan, dan alhamdulillah waktu itu malah gimana ya, nggak terkejar buatnya, malah sempat. Alhamdulillah suami support, dia bantu bikin gitu kan. Nah, terus yang namanya kita awal-awal jualan itu ya kan kadang pas rame. Nah, saya mikir waktu itu nugget itu dia slow moving. Oh ya, kadang-kadang tidak dimakan tiap hari juga. Tidak dimakan tiap hari. Jadi orang kan beli kadang-kadang dia untuk stok. Gitu. Iya. Nah, jadi itu suara. stok di rumah kan. Jadi saya pikir apa ya yang kira-kira bisa dibikin lagi, jual bisa terus continue gitu kan. Nah, waktu itu saya kebetulan suka makan pempek, ingat aja itu ke pempek, dan tapi pempek saya itu awal-awalnya keras. Belajar lagi. Jadi diajak teman waktu itu bikin pempek. Nah, ikutlah ke rumah teman waktu itu awal-awalnya. Pas belajar di tempat teman itu
bikin pempeknya simple, nggak sama waktu saya sering bikin waktu masih gadis, gitu kan. Nah, terus belajar, saya sampai di rumah saya coba lagi, mengalami beberapa kali trial error. Iya dong. Akhirnya kalau udah layak jual, saya Baru putuskan jual. dijual. Wah, berarti Alhamdulillah respon dari ya itu tadi ya, respon dari teman-teman dulu lah ya. teman itu sangat mempengaruhi kalau saya proses waktu mulai jualan. Terus berani untuk memutuskan saya mesti punya outlet nih gitu kan, padahal sebelumnya kan di rumah pasti baik-baik saja kan, lebih tidak sibuk. Coba cerita. Jadi dulu itu awalnya pas buka itu kan di rumah ada garasi. Jadi suami nanya, ini benar-benar memang mau buka usaha atau nanti cepet bosan? Karena aku termasuk orang itu yang udah bosan nanti ditinggalin gitu kan. Nah, cuma kata suami kalau memang mau kita rombak di garasi. Kebetulan garasi kan jarang kepake gitu, karena mobil kan parkirnya biasa di luar. Rumah perumnas kan ya dempet-dempet. Jadi dengan modal seadanya, dan alhamdulillah suami banyak pandaian. Suami bisa bikin meja buat kerajinan tangan lah ya, buat bantu-bantu lah ya. Jadi bikin itu, jadi nggak beli. Buat motong-motong kaca, bikin etalase dia bisa gitu kan. Nah, jadi ya itu tadi, kita minim biaya yang sangat minim, diarahkan untuk yang betul-betul kalau memang harus dibeli ya dibeli gitu kan. Tapi alhamdulillah karena suami banyak itu tadi kepandaiannya itu, jadi dengan dana yang minim itu kita bisa tegak waktu itu di rumah. Ya, berarti modal tuh bukan nggak harus berpuluh juta ya berarti ya. Jadi tuh dulu tuh awalnya tuh bikin nggak harus puluh kilo ya, 1 kilo duitnya dapat disimpan beli lagi. Kan banyak orang-orang sekarang kan pengennya Langsung banyak. harus jualan segini gitu. Jadi proses awal dulu jualan tuh sama kayak Budi jadi ojek. Oh, nganter sendiri. Wah, berarti untuk kedekatan sama konsumen. Kita bina hubungan baik, bukan sekedar dari jual beli aja. Berarti udah memang saling silaturahmi sebelumnya. Nah, mungkin saya juga pernah punya basic jadi sales. Sales asuransi. Oh, sales asuransi. Dulu. Banyak temennya. Oh, move onan dari sana juga. Biasa di jalanan dulu kan. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah lumayan nih. Alhamdulillah. Walaupun sekarang keadaan kita lagi pandemi kayak gini ya. Iya. Nah, makanya saya sangat bersyukur bisa ketemu di komunitas TDA. Saya awalnya ini sama Mbak Lydia waktu itu. Sama Mbak Lydia. Jadi saya pikir dalam keadaan kita, supaya kita tetap bertumbuh dengan keadaan yang bisa bikin kita down, kita harus dekat dengan orang-orang yang bisa memberi energi positif. Iya. Berarti tahu TDA-nya Kalau tahu TDA udah lama lah kayaknya. tahun 2016. 2016. Jadi waktu tahun 2016 itu saya ikut yang kelas daeng. Oh, yang ada pagi. Jadi waktu itu yang online. Iya. Waktu itu ada Umi Yohana, aku nggak tahu, sama Mbak Di. Oh, juga. masih bareng. Tapi mereka kan ikut camp waktu itu. Iya. Aku nggak ikut. Oh, ini nggak ikut. Mereka kan telat suksesnya. Iya. Nggak apa-apa, tapi kan ini bakal sukses itu kan proses. Iya, jadi semua orang berproses, semua orang bisa sukses. Dulu waktu ikut kelas daeng itu caranya itu ya waktu itu masih bikin nugget itu. Jadi dulu Facebooknya itu namanya Nugget Mak Kembar. Nugget Mak Kembar berganti menjadi Pempek Mak Kembar. Oke, tekan dulu sebentar. Pak, coba cek suara. Suaranya Om ini Slow ya, perasaan lah kencang, ya.
Oke, jadi tadi kita ngobrol bahwa Oni sudah ikut TDA 2016 bareng di kelasnya Daeng Kaki sama Mbak Tapi Dwi. online dia kan Iya. menuju Santika. Iya, waktu itu. Terus habis itu nggak terlalu aktif di TDA-nya. Ini greeting. Oh, greeting. Tapi pernah nggak Oni ngalamin? Kita semua kan pasti punya apa ya? Kalau bahasanya betul titik balik, titik terendah kita sehingga kita akhirnya bisa move on lagi, kita bisa kembali lagi. Kalau Oni itu apa kira-kira gitu? Kan sudah jalan dan sudah ini mengalami apa ya, peristiwa yang saya harus bangkit, saya harus kembali jalanin cita-cita, saya jalan yang harus benar. nah iya, kembali ke jalan yang benar. Nah itu seperti apa nih? Kalau pengalaman yang bikin move on itu ya namanya kehidupan kita udah berkeluarga ya. Kalau udah, jadi waktu bikin nugget itu memang benar-benar udah di titik terendah. Boleh dibilang aku tuh banting setir. Ya, dari dagang asuransi tadi. Dari dagang asuransi, karena sebelumnya ya waktu Ya. sekitar tahun aku sama suami dari pertama nikah tahun 2005 itu punya usaha sendiri depot air minum. Depot air minum sampai kita buka 3 cabang. Habis buka usaha air minum sudah sampai 3 cabang, apa yang terjadi? Jadi awalnya itu buka usaha air minum, udah sempat buka 3 cabang. Alhamdulillah dari usaha air minum bisa beli rumah gitu kan. Alhamdulillah. Itu beli rumah itu main di triknya Kurdi Chandra, kebetulan ikut juga tuh entrepreneur, jadi beli rumah tanpa duit, Tuh. jadi habis gitu kan modal. Nah itu waktu itu sempat beli rumah. Terus baru 1,5 tahun kita beli rumah itu buka usaha lagi, kita kembang lagi usahanya itu aluminium, rangka baja aluminium tahun 2010. Itu tahun 2010 itu Lagi in-innya juga oh, tuh. bener, waktu itu yang itu loh bikin rak piring, etalase, bahannya yang bahan bagus ya, bukan bahan Iya. banci kata orang itu kan. Nah jadi buka itu tahun 2010 terus bangkit. Nah itulah, jadi awalnya kita main proyek ya, itu kan mungkin balik lagi pelajaran pelabuhan juga ya. Iya. Jadi tahun 2013 kita 2014 kita off. Nah di saat itu, nah itulah kita titik terendah itu di tahun 2014 kan. Di tahun 2015 aku jalani usaha asuransi. 2013 itu aku ikut asuransi. Alhamdulillah itu juga bisa membantu menopang kehidupan waktu itu. Nah dan itu ada waktu tahun 2015-2016 itu kan ada manusia. Iya, Nah saya benar. korban itu termasuk dalam. Oh, itu. Nah, jadi di saat itulah yang benar-benar memang bikin kita jatuh down, terpuruk, baik itu dari lingkungan sama keluarga atau lingkungan. Iya dong, karena waktu itu kan money game itu kan kita pasti ajak keluarga, iya. ajak teman Ajak dekat, yang teman, akhirnya jadi wah, jadi benar-benar yang mutusin hubungan silaturahmi yang banyak sekali. Yakin saya. jadi, nah waktu itu lah yang akhirnya bikin aku tuh mikir apa ya yang bisa bikin aku bangkit lagi untuk aku punya anak masih kecil 3 orang gitu kan. Ya alhamdulillah cepat nggak semua karena ya kita ambil positif ya, Positifnya. tadi, dan aku juga ngerasa aku masih punya banyak harapan. Iya dong. Nah, dari dulu aku juga di dalam hati juga kalau misalnya kita hubungan dengan teman itu jangan hanya masalah bisnis. Iya. Makanya itu tadi waktu aku jadi kurir, Iya. kan, nah, itu Sambil salah satunya ngantar-ngantar. itu jangan kita nilai oh capek kita harus ngantar ini bukan, tapi salah satunya juga kita mencoba menjalin hubungan baik dengan konsumen. Sampai sekarang pun kan aku kadang-kadang masih sering buka promo, free ongkir. Betul. Itu ya semata-mata
membina hubungan baik supaya terus berlanjut. Itu kalau di TDA tuh ada nilai integritas. Wih, memang pemersatu. Jadi ada nilai-nilai yang kita banyak sih yang bisa diterapin dari komunitas kita ini. Semakin menarik ini One. Tapi sekarang setelah alhamdulillah setelah melalui masa-masa sulit, sekarang sudah pakai karyawan? Sudah karyawan. Alhamdulillah. Sudah ada 2 orang karyawan. Planningnya sih ke depan Bakal nambah sih One. Terus apa ya? Setelah sekarang berkomunitas lagi di TDA, apa yang kira-kira jadi apa ya harapan One? Oh, harapan saya itu dengan masuknya TDA ke dalam saya sekarang, saya punya cita-cita tuh bakal seperti ini. benar. Jadi Tuh. waktu kemarin saya terus terang ya sangat bersyukur diajak lagi oleh Mbak Lydia Wardana itu ya masuk ke TDA. Jadi waktu ikut yang kemarin itu yang video sebagai materi ya, itu banyak sekali yang saya dapat. Jadi kalau sekarang itu kondisi usaha saya itu benar-benar yang kata Umio itu ya, omsetnya ada tapi kok gini-gini aja. Jadi aku tuh kepengennya tuh kalau sekarang tuh belajar bagaimana cara memanage, karena kondisi sekarang itu aku benar-benar terkurung di kedai. Jadi tapi kan kita butuh ilmu. Dan kebetulan kemarin ikut TDA itu banyak sekali materi yang disampaikan oleh anak yang food nih, dan aku akhirnya punya planning tertentu lah yang untuk kedepannya gimana mau bikin kedai tempe Makan. Sudah kebayang lah ya apa yang bakal dikembangkan. Iya, ada beberapa tahap gitu yang harus aku benerin. Boleh cerita dulu 1 atau 2 mimpinya tentang kedai Makan Baru? Visi dan misi gitu ya. Bukan lebih ke arah mimpi kita mau membagi ini ke arah mana? Aku kepengen pempek Mak Kembar ini dikenal orang bahwa selama ini kan pempek tuh terkenalnya di Palembang. Kalau pempek yang enak tuh pempek Palembang, gitu kan, ciri khasnya Palembang. Nah, aku tuh kepengen ganti itu, bahwa pempek yang enak itu adanya cuma di Bengkulu. Itu wah keren sekali. Itu mimpi aku. Iya, nggak apa-apa, karena kan mimpi itu sesuatu yang gratis. Tapi kalau kita nggak kerjakan, kalau kita nggak kerjakan, dia tinggal impian. Tapi kalau kita kerjakan, dia bisa jadi kenyataan. Karena kan sebagian dari doa. Wah, berarti tapi sekarang jualan offline, jualan online. Iya, jualan offline, jualan online. Ya, online-nya lewat media sosial aja. Iya, media sosial. Lewat Facebook, IG. IG-nya juga ini. Snap WA. Sekarang aku ke depan itu pengen masuk ke marketplace. Oh iya. Karena kan pempek itu kan dia bisa bertahan 2 hari ya. Nah, jadi selama ini kan aku sering kirim keluar kota. Ya, sudah aman lah ya. Aman. Udah cek ombak, udah tes pasar lah ya. Jadi aku tuh pengennya ke depannya itu aku punya ini di marketplace kayak Tokopedia, Shopee. Gitu. Nah, sekarang kalau dari Oni sekarang harapannya Oni buat apa ya? Teman-teman yang baru jualan ini apa sih yang bisa Oni berikan? Udah jangan baru 1-2 kali posting terus tutup akun nggak jualan, atau kan banyak orang sekarang ini kan teriakan enak, terus sudah sekarang enak jualan udah banyak ini. Apa sih yang kira-kira buat teman-teman yang baru banget jualan supaya jangan nyerah di tengah jalan, jangan sampai punya masalah berat dulu baru mau nggak mau kan kayak gitu. Coba nih. Jadi kalau harapan sama teman-teman, kalau kita mau usaha, intinya terus, kalau aku ya, terus. Jadi kalau sekarang
kebanyakan nih orang buka ini, buka itu juga Iya. kan. Jadi ya nggak apa-apa. Namanya kan boleh meniru kan. Tapi kita modif katanya kan. Amati, tiru dan modifikasi. Atau ini waktu itu kan. Jadi gue pikir ya. Jadi, nah tapi kalau kita memang benar-benar mau usaha itu intinya terus, jangan pas rame selama nanti pas nggak ada ini saya nutup. Nah, jadi terus kalau seandainya koreksi diri, seandainya kenapa waktu kita kenapa awal-awal kita jualan banyak yang beli, terus udah turun, kita ambil positifnya. Mungkin ada masalah dengan yang kita bikin. Ini aku bicara masalah kuliner ya. Iya. Mungkin kita cek rasa, atau mungkin cek layanan. Sama sih, aku juga sekarang aku terus belajar ya, aku terus belajar untuk manage kedai kan. Nah, terus kalau misalnya kita apa ya, dikritik nanti sama teman atau pelanggan, itu kita terima. Untuk memperbaiki. Ya. Terus untuk pelanggan juga kita jangan sekedar selesai sampai di situ. Saya lulus sekali boleh. Oke. Dimanjakan lah ya bersama Kalau teman-teman. dia boleh. Dan tapi yang penting intinya terus. Jangan berhenti. Ya sih, karena Nah sekarang itu kan banyak yang tumbuh, banyak Benar. yang tumbang. iya, karena belum tumbuh kadang tumbang. Nah, karena sih, ya itulah, karena perhidupan ini kan bukan sebuah tujuan. Penghidupan ini kan perjalanan. Jadi ya kalau berhenti berjalan, Ya udah. berhenti hidup gitu kan. Sama kayak ngeli sepeda. Betul. Berhenti, ya berhenti. Nah, ini keren banget ini cerita kita berlanjut. Berarti teman-teman TDA, semangat dari teman-teman TDA apa yang One dapetin hari ini? Itu. Gini, jadi apa ya, semangatnya kemarin itu kan akhirnya Mbak Lydia ajak lagi, terus One pengen lagi apa ikut TDA. Nah, semangat apa yang bikin One balik lagi? Ke Ya TDA. ampun, itu tadi TDA aku Itu benar-benar tadi nggak. dalam Lebih keadaan serius. sekarang kan pandemi itu benar-benar berpengaruh ke mental. Jadi mental kita untuk terus itu kan agak goyang atau apa kan. Tapi pas kita ketemu dengan komunitas TDA, kita bisa saling kasih semangat. Oke. Kasih semangat gitu, karena kita di lingkungan yang positif tadi. Terus kita bisa sama-sama lihat teman-teman masalahnya apa, terus cara penyelesaiannya gimana. Dan juga ada coach kan, kita bisa tanya gitu. Berarti memang nambah saudara, bisa tukar pikiran. Ya teman lagi malah kan. Memang TDA mah. Teman-temannya banyak yang kecil kan. Iya, alhamdulillah. TDA memang tujuannya tangan di atas, kita bisa saling berbagi di dalamnya. Gitu. Jadi sekarang ini posisinya Pempek Mak Kembar ini alamatnya di mana? Kedai Pempek Mak Kembar tuh alamatnya di Jalan Penata Dirja, Bisa dirjen. kilometer 8, pas di simpang lampu merah, sebelah toko sepeda, Oke, Sumber Mas, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Siap. Terus Datang ya. Pempek Cicip, frozennya sudah siap. Pempek frozen ada Siap. tekwan frozen. Oh, tekwan frozen ada. Jadi ada otak-otak, ada siomay, pempeknya macam-macam, pempek keriting, pempek telur, adaan, pempek lenjer, pempek kapal selam, rujak mie, mie celor. Wes. Berarti lengkap semua menu perpempekan. Palembang. Iya. Kata orang kan makanan Palembang. Bener makanan Palembang, tapi mungkin Ini yang bikin orang Bengkulu. iya yang bikin orang Bengkulu. Jadi apa ya bahasanya mungkin
jembatan Amperanya lagi pindah ke Bengkulu. Menjembatani orang yang merantau. Palembang betul. merantau ke Bengkulu. Jadi kan nggak harus balik ke Palembang kan Iya. kalau mau cicip. Rindunya nggak usah jauh-jauh. Nah, di Bengkulu ada. Benar-benar. Oke, ini menarik sekali, tapi waktu juga nggak kerasa sih. Tapi memang disinilah akhir dari sebuah obrolan singkat kita hari ini. Perjalanannya One dari ikut dari jualan, dia selalu entrepreneur dari awal, sempat kerja sama orang, sempat ketipu juga, akhirnya semangat lagi, dan akhirnya sekarang punya outlet sendiri, punya kerja sendiri. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi, setelah lebih banyak keluarga kita lebih baik lagi. Semoga nilai-nilai positifnya ini bisa diambil sama teman-teman yang baru mulai jualan, yang mau gabung TDA juga, bukan TDA ini sarana promosi, bukan, tapi kita keluarga baru supaya kita saling belajar tentang berwirausaha itu seperti apa, berkeluarga yang baik itu seperti apa. Oke, terima kasih One, waktunya. Nanti kembali lagi ke kunjungan bisnis yang lainnya, masih bersama TDA Bengkulu dan tentu saja di kunjungan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.